Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Herdadi Putra dan rekan saya Lira Nirmala Putri dari kelas 12 AK3. Di sini kami akan mempresentasikan tentang proposal pembuatan tape ketan, yaitu tape ketan Njowo. Mari kita mulai langsung aja ke materinya. Latar belakang. 1. Bioteknologi adalah pemanfaatan mikroorganisme untuk menghasilkan suatu produk yang dapat digunakan oleh manusia. Poin kedua, fermentasi. Fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel dalam keadaan anaerobik atau tanpa udara. Poin ketiga, pengolahan pangan dengan cara fermentasi merupakan jenis pengolahan pangan yang cukup tua. Poin keempat, gula adalah bahan yang umum dalam fermentasi. Beberapa contoh hasil fermentasi adalah etanol, asam laktat, dan hidrogen. Poin kelima, ragi dikenal sebagai bahan yang umum digunakan dalam fermentasi untuk menghasilkan etanol dalam bir, anggur, dan minuman beralkohol lainnya. Poin keenam, tape merupakan makanan tradisional yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Poin yang ketujuh, tape ketan terbuat dari beras ketan yang difermentasikan dengan menggunakan ragi ketan. Manfaat produk. Pertama, meningkatkan kekawalan tubuh. Yang kedua, menurunkan tingkat kolesterol dalam tubuh. Yang ketiga, tape ketan mengobati penyakit anemia. Yang keempat, tape ketan melancarkan sistem pencernaan. Yang kelima, tape ketan mampu menjaga kesehatan kulit. Tujuan penyusunan proposal. Yang pertama, untuk memenuhi tugas produk kreatif dan kewirausahaan atau PKK, yaitu membuat produk hasil fermentasi. Yang kedua, menghasilkan pengolahan dengan keterampilan tentang pembuatan tape ketan. Yang ketiga, menerapkan cara berwirausaha yang tangguh dan mandiri untuk dapat menciptakan lapangan kerja di masa yang akan datang. Visi, menciptakan produk yang berkualitas dan memiliki daya tarik yang tinggi. Misi, yang pertama, melakukan pengolahan produk dengan maksimal. Yang kedua, membuat kemasan yang menarik. Yang ketiga, membangun semangat berwirausaha. Seperti yang kalian lihat, itu adalah logo kelompok kami. Nama produk kami adalah tape Njowo. Jenis produk kami adalah makanan hasil fermentasi. Kita menjual per bungkus dengan berat 10 gram. Harga per bungkusnya adalah Rp1.500. Pemasaran. Yang pertama, sasaran pembeli atau konsumen. Di sini kami menargetkan seluruh kalangan masyarakat, baik siswa-siswi, sekolah, ataupun orang tua sebagai target pasar. Yang kedua, wilayah pemasaran. Wilayah pemasaran yang ditargetkan hanya mencakup wilayah Kecamatan Buah Batu saja. Yang ketiga, konsep pemasaran. Kami membuat harga yang terjangkau, penyajian yang menarik, dan promosi. Yang keempat, penetapan harga jual. Harga yang kami tetapkan adalah harga yang terjangkau oleh semua kalangan. Analisis SWOT, strength atau kekuatan. Kondisi masyarakat yang cenderung konsumtif dan tape ketan menjadi makanan yang gemar dicari, namun sudah jarang ditemukan. Opportunities atau peluang. Peluang bisnis ini akan sangat menjanjikan. Hal ini karena saingan untuk usaha ini bisa dikatakan tidak banyak. Weakness atau kelemahan. Kelemahan dari usaha ini terdapat pada pemasaran yang hanya mengandalkan pesanan. Terkadang hanya berpatok pada waktu tertentu. Threats atau ancaman. Produk tape ketan ini tidak dapat disimpan lama. Aspek pasar atau target pasar. Kegiatan produksi dimulai seperti biasa, disesuaikan dengan kebutuhan, serta jika mendapat pesanan, maka kegiatan produksi dilakukan setelah pesanan diterima. Target pasar adalah seluruh kalangan masyarakat.
Aspek pasar dan pemasaran. Pemasaran ada dua, peluang pasar dan pasar sasaran. Peluang pasar untuk makanan tape ketan ini cukup besar, karena kandungan dari tape ketan ini banyak memiliki manfaat. Pasar sasaran untuk daerah pemasaran produk-produk ini yaitu hanya sekitar wilayah Kecamatan Buah Batu saja. Untuk sasaran konsumen dari produk ini adalah semua kalangan. Strategi pemasaran ada dua, yaitu dari mulut ke mulut dan media internet. Dari mulut ke mulut, yaitu cukup dengan berbicara kepada teman ataupun keluarga untuk mempromosikan produk. Kalau media internet, adapun sosial media yang akan kami gunakan, yaitu WhatsApp, Instagram, dan Twitter. Alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat produk tape ketan, yaitu dandang, kompor, panci, pisau, sendok, centong, tampi, cup, daun pisang, dan nampan. Bahan-bahan yang digunakan yaitu yang pertama beras ketan, yang kedua ragi ketan, yang ketiga gula pasir, dan yang terakhir adalah air. Langkah pembuatan tape ketan. Yang pertama, cuci beras ketan sampai bersih. Rendam beras kurang lebih selama 8 jam, lalu tiriskan. Nyalakan kompor dan tempatkan dandang di atasnya. Masak air di dalam dandang sampai mendidih. Masukkan ketan yang sudah direndam, tunggu sampai 30 menit. Setelah 30 menit, tiriskan ketan dan letakkan di atas nampan. Lalu cuci ketan tersebut dan tiriskan. Setelah itu, direbus kembali selama 30 menit. Setelah matang, tiriskan ketan dan tuangkan ke dalam tampi. Kemudian ratakan. Proses selanjutnya adalah tunggu sampai ketan tersebut dingin. Parutlah ragi dan taburkan di atas ketan sehingga merata. Tambahkan air panas yang sudah ditambahkan gula pasir di atasnya. Campurkan hingga merata. Siapkan daun pisang yang telah dibersihkan dan dipotong rapi. Letakkan di dalam panci. Kemudian masukkan ketan yang sudah tercampur ragi dan gula ke dalam panci. Lapisi daun pisang di atas ketan. Tutuplah ketan yang dilapisi daun pisang dengan tutup panci serapat mungkin. Simpan tape kira-kira 2 hari 2 malam atau sampai matang. Tape siap dikemas. Kebutuhan dana. Yang pertama, beras ketan sebanyak 1 kg dengan harga per kilo 28.000. Yang kedua, gula pasir dibutuhkan sebanyak 1/4 kg seharga 20 kg per kilo, sehingga harga total adalah 5.000. Yang ketiga, ragi ketan sebanyak 4 bungkus dengan harga 5.000 per bungkus, sehingga total harga 20.000. Yang keempat, cup plastik sebanyak 1 bungkus dengan harga 10.000 per bungkus. Yang kelima, print logo sebanyak 1 lembar dengan harga 5.000 per lembar. Yang keenam, sendok plastik sebanyak 1 bungkus dengan harga 5.000 per bungkus. Yang ketujuh, kantong plastik sebanyak 1 bungkus dengan harga 10.000 per bungkus. Sehingga total kebutuhan dana adalah 83.000. Strategi keuangan. Dana berasal dari modal pribadi. Apabila terjadi lonjakan permintaan dari konsumen, maka akan dicoba untuk menambah modal melalui pinjaman dana lembaga keuangan bukan bank. Penjualan per bulan. Proyeksi penjualan dalam 1 bulan. Minimal mendapat 2 kali pesanan. 1 pesanan dibuat sebanyak 1 kg. 1 kg dapat dibuat sebanyak 100 bungkus tape ketan. Dengan perhitungan seperti itu, maka 2 kali pesanan dikali 100 sama dengan 200 bungkus. Dengan harga jual 1.500 per bungkus, dikali 200 adalah 300.000.
sehingga penghasilan selama 1 bulan kurang lebih sebesar 300.000. Laba atau rugi. Laporan laba rugi selama 1 bulan. Pendapatan selama 1 bulan adalah 300.000. Modal dalam 2 kali produksi sama dengan 83.000 dikali 2, yaitu 166.000. Keuntungan yang didapat dapat dihitung dengan mengurangi pendapatan selama sebulan dengan modal dalam 2 kali produksi, yaitu 300.000 dikurangi 166.000 sama dengan 134.000. Jadi, keuntungan yang didapatkan dalam 1 bulan sebesar 134.000. Kesimpulan. Demikian proposal ini kami susun dengan tujuan menyelesaikan tugas produk kreatif dan kewirausahaan, dan semoga bisa menjadi suatu perusahaan yang besar di kemudian hari, serta dapat menambah ilmu pengetahuan tentang peluang dalam pembuatan tape ketan maupun dalam bidang usaha lainnya. Kami menyadari bahwa tiada yang sempurna di dunia ini kecuali Yang Maha Kuasa. Dalam pembuatan proposal ini tentunya masih banyak kekurangan. Untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna lebih baiknya penyusunan proposal yang selanjutnya. Saran. Meskipun kami menginginkan kesempurnaan dalam penyusunan proposal ini, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak kekurangan yang perlu kami perbaiki. Hal ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan kami tentang penyusunan proposal. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari Bapak Guru sangat kami harapkan sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya. Demikian pemaparan proposal usaha yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.